Saat lagi istirahat ya, kita dengar suara gending. Pertama gending dulu, gending Jawa atau gamelan ya. Nah, gamelan itu sampai sekitar jam 8 kita dengar. Nah di saat gue lagi naik ke atas itu, tiba-tiba dari atas Merapi itu gue ngeliat setitik setitik cahaya warna kuning kan. Awalnya kecil, tiba-tiba dung, itu jarak segitu deketnya gue nggak mental dan gue nggak hangus. Nggak apa-apa, cuman kuping itu kayak ada sesuatu yang gitu. Itu lama itu, gua sampai setengah jam itu. Kembali lagi bersama gue Indra di Besok Pagi Channel. Kali ini gue bersama Kang Arya. Mungkin bagi kalian udah nggak asing lagi. Kang Arya ini salah satu penulis juga, sempat menjadi jurnalis juga ya Kang. Iya. Dan salah satu anggota di Jakarta Rescue. Iya betul. Kang Arya ini mempunyai berbagai cerita. Salah satunya pendakian gunung Kang ya, yang mungkin cukup banyak lah Kang ya. Alhamdulillah. Kali ini gue mau mengulik sedikit, nggak sedikit sih, mungkin lebih kompleks ya Kang ya, tentang boleh. pendakian Kang Arya ke Gunung Merapi. Iya, Merapi. Nah, untuk lebih jelasnya dan untuk mempersingkat waktu, mungkin silakan Kang, kita langsung aja ya. Assalamualaikum sobat-sobat, apa tadi? Besok pagi. Besok pagi Kang. Nah, sobat-sobat besok pagi, alhamdulillah di malam yang cerah ini gue berkesempatan untuk bercerita di channel ini. Kebetulan gue mau menceritakan sebuah kisah yang terjadi pada tahun 1997 di saat gue melakukan pendakian Merapi bersama 3 orang rekan gue. Ini pendakian cukup fenomenal ya, karena memang ada sebuah peristiwa di saat kita remaja dulu, di saat kita masih kurang berpengalaman, kurang bijak dalam menyikapi sebuah keadaan, kita melakukan sebuah pendakian yang cukup nekat. Kisah ini pernah gue abadikan atau pernah gue tuliskan di dalam fanpage Facebook yang mungkin sebagian dari teman-teman udah tahu, yaitu fanpage cerita pendakian @ceritanya Arya Sena dengan judul Melanggar Titah Sang Kuncen. Sebelumnya mohon maaf dulu ya, di sini ada beberapa hal yang mungkin kurang bijak di saat gua waktu muda dulu, tetapi dari hal ini kita bisa memetik berbagai macam pelajaran serta hikmah yang bisa kita ambil dan bisa kita pergunakan sebagai pegangan dan pedoman kita di dalam melakukan pendakian. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin Bang. Nah, kita mulai aja langsung. Oke, Bang. Jadi cerita ini awalnya tuh seperti banyak pendakian gua lah. Awalnya tuh celtak-celtuk, tapi kejadian tahun 97 itu ya, kita sempat nonton berita bahwa Gunung Merapi sempat mengalami letusan kecil. Nah, letusan kecil yang erupsi kecil yang tidak lama lah. Nah, di saat kita lagi nonton berita ini, tiba-tiba gue punya seorang kawan nih, namanya Geboy. Geboy ini kaleng rombeng gitu. Dia kalau udah nyeletuk ngecengin orang, panas hati kita, karena bener-bener canggih dia tuh bener-bener si mulut cabe. Jadi kalau udah nyeletuk soal pendakian, kalau dia nyeletuk hampir 100% celetukan dia pasti kejadian gitu. Jadi setelah kita nonton berita, si Gebo itu nyeletuk Merapi, wah nanti kalau udah aman gitu kan. Awalnya wacana, tapi karena setiap gua nongkrong di Depok Lama, di daerah Cagar Alam itu, setiap lagi nongkrong di rumah dia ngomongin itu terus, lama-lama panas juga anak-anak. Terus kita telepon ke Jogja, karena gue telepon ke Jogja karena waktu itu kan almarhum nyokap gue lagi di Jogja kan. Gue telepon, kata nyokap gue Merapi 2 minggu yang lalu meletus, tapi sekarang statusnya udah biasa lagi, udah bukan waspada, udah bukan siaga gitu kan. Statusnya udah normal gitu, jadi bisa didaki karena ada informasi valid dari nyokap gue. Udah setelah 2 minggu nonton berita itu, 2 minggu itu si Geboy rese, akhirnya kita berangkat menggunakan kereta Progo menuju
menuju Yogyakarta ya. Ya di kereta itu seperti banyak cerita gue ya. Kereta zaman itu tuh nggak kayak sekarang gitu kan. Lampunya, apa aja masuk ya? Iya, lampunya nggak ada, WC-nya bau pesing, tukang ngamennya ampun-ampun, gitu, tukang palaknya, tukang palak yang nyamar jadi tukang ngamen, pokoknya ada semua dah. Wah, seru dah di kereta itu. Bersyukurlah generasi yang masih ngalamin kereta yang crowded kayak gitu. Singkat kata, setelah sekitar 10 atau 11 jam kita di dalam perut naga besi, sampailah kita ke stasiun Lempuyangan. Dari stasiun Lempuyangan kita turun, kita menuju kosannya abangnya temen gua, kosannya si Ali di daerah Krapyak Wetan. Nah dari stasiun kita jalan kaki dulu ke arah Malioboro sampai kantor pos. Dari kantor pos kita naik mobil jurusan ke Parangtritis. Nanti kita turun di depan STIY, terus kita jalan kaki menuju Krapyak. Sampai Krapyak, setelah kita naik angkot kita ke Krapyak, jalan kaki menuju kosannya Ali. Nah di sini kita istirahat dulu seharian. Terus gali lagi literasi dari abangnya si Anang, si Ali. Nah Ali ini juga pernah naik Merapi lewat jalur selatan kan. Kita tanya lagi, kata Ali juga bisa gitu kan, kondisinya udah bisa ditaiki gitu. Udah informasi dapat, kita istirahat seharian. Setelah persiapan ya, logistik dan alat-alat udah siap, alat-alat pribadi maupun peralatan tim, kita langsung besoknya itu kita langsung jalan kaki nyari angkot yang jurusan ke Depok Sleman. Dari Depok Sleman kita sambung lagi jurusan Parangtritis. Nanti kita akan turun di satu titik di pertigaan, gua lupa namanya apa pertigaan itu. Nanti kita sambung lagi bis menuju Kol 3/4 menuju Kinaharjo. Dari situ, dari pertigaan itu sampai ke Kinaharjo itu sekitar berapa ya? Mungkin sekitar 1 jaman lah. Kita akan sampai ke terminal yang ada bunkernya itu loh. Ya, ada bunker yang sekarang jadi tempat wisata. Nah dulunya itu terminal. Di atas bunker dulu ada terminal bus kecil. Nah sebelah kirinya terminal itu ada kali, entah itu namanya kali apa, gue lupa gitu kan. Kali Bebeng mungkin, apa kali Gendong gue lupa, pokoknya itu kalau nggak salah namanya kali Bebeng. Setelah kita turun kita akan jalan ke rumah Mbah Marijan. Nah di sini masalah nih, kan kita belum ada yang pernah naik Merapi, kita cuma gali literasi tapi lupa nanya arah-arahnya. Di saat lagi bingung gini kita ketemu salah seorang penduduk lokal. Melihat kita bingung, beliau nyamperin, dan kan setelan kita pendaki ya, bobo keril, samperin, ngobrol. Penduduk lokal tadi memberitahukan bahwa kita kalau mau naik Merapi dari sisi selatan itu harus melapor dulu atau meminta izin dulu kepada Mbah Marijan sebagai penanggung jawab, atau bahasa kerennya gitu ya, bahasa Inggrisnya itu kuncen. Kalau bahasa Indonesianya mungkin juru kunci gitu kan, bahasa Inggrisnya kuncen. Nah, jadi kita harus ketemu beliau dulu. Setelah ketemu beliau, barulah nanti diizinkan atau tidak tergantung keputusan beliau. Udah, karena emang kita nggak tahu rumahnya Mbah Marijan, kita jalan kaki tuh dari terminal Kinaharjo itu, kita jalan kaki ke tempatnya Mbah Marijan. Ya nggak begitu jauh lah, mungkin sekitar 500 meteran ya. Kita lewatin hutan-hutan bambu. Daerah Kinaharjo itu walaupun notabene daerah yang sangat rawan dilintasi oleh wedus gembel, dan Kali Bebeng itu daerah yang benar-benar sering dilintasi oleh lava panas, tetapi faktanya pada saat itu ya hutan atau pepohonan di sana itu rimbun, hijau, tidak ada satupun bekas-bekas hutan yang terbakar. Jadi kontras banget ya, daerah yang sangat rawan terimbas oleh ganasnya wedus gembel serta aliran lava panas, tetapi di areal yang ditempati oleh Mbah Marijan itu tidak ada sama sekali bekas-bekas lava panas ataupun wedus gembel menjamah daerah tersebut. Ini keanehan yang cukup, ketika itu gue belum sadar ya, baru sadarnya setelah balik. Jadi ini keanehan yang luar biasa dari daerah Kinaharjo. Kira-kira oke, kita kembali ke ini ya, ke cerita. Kira-kira 10 menit kemudian sampailah kita ke rumahnya Mbah Marijan.
Ternyata beliau sedang keluar gitu, sedang ke kebun atau kemana gitu. Kita nunggu dulu. Nah, si Mas ini yang tadi nemenin kita nyari kan. Nah, nggak lama Mas itu datang lagi ke kita bilang, Mbah Marijan mandi dulu, bersih-bersih, nanti akan nemuin mas-mas ini gitu. Udah sambil nunggu itu istrinya Mbah Marijan itu ngeluarin teh manis, singkong rebus. Wah, mantap lah, udah dingin-dingin gitu, datang roti sumbu plus ngudutkan, asik kita. Kira-kira 15 menitan atau 20 menit lah, cukup lama waktu itu kita nunggu Mbah Marijan. Akhirnya Mbah Marijan nemuin kita di ruang tamunya. Mbah Marijan ini kan nggak bisa bahasa Indonesia. Beliau hanya bisa berbahasa Jawa Kromo atau bahasa Jawa halus. Awalnya kita sempat bingung nih gimana cara berkomunikasi yang baik. Anang walaupun dia sudah 1 tahun tinggal di Yogyakarta, tetapi dia nggak bisa bahasa Kromo kan. Nah, untungnya mas-mas yang tadi ngasih tahu kita ke rumah Mbah Marijan ini, beliau bersedia menjadi translator. Permasalahan komunikasi sudah terselesaikan, sudah kelar. Setelah berawatama, Mbah Marijan menyampaikan pesan kepada kita dengan bahasa Jawa, itu nanti ditranslate sama Mas Anto. Jadi setelah perbincangan sesaat ya, perbincangan dengan Mbah Marijan dan mas-mas itu, akhirnya kita tahu bahwa namanya Mas Anto. Sama nama panggilannya sama gua. Nah, dari Mas Anto ini kita dapat kabar bahwa karena kita baru pertama kali lewat selatan ya, jalur selatan Merapi, Mbah Marijan ini tidak mengizinkan kita untuk lebih dari Kendit. Kendit itu menurut keterangan Mas Anto adalah batas vegetasi antara tanaman dengan lautan batu sampai ke puncak selatan sana. Dan jangan sekali-kali, kata Mbah Marijan, kita mencoba menyeberangi lereng selatan ke lereng utara, karena menurut beliau tidak ada jalur. Andai pun ada jalur, itu jurangnya tajam atau kita harus melewati daerah yang dipenuhi oleh asap belerang. Itu sangat riskan sekali. Andai kita nggak lewat situ, kita harus ke lereng sebelah kanan, ke lereng utara. Di situ ada tebing yang cukup curam, kita harus melewati tebing itu. Jadi tanpa peralatan standar SOP untuk rock climbing itu nggak bisa gitu. Kira-kira gitulah Mas Anto nyampein pesannya Mbah Marijan. Waktu itu pikiran gua, buset dah, jauh-jauh dari Jakarta, kagak boleh ke puncak selatan. Wah, ntar dulu dah gitu kan. Di sana ya kita enggeh-enggeh aja, enggeh mbah gitu ya. Ini mohon maaf, dulu kita masih muda. Kebetulan, ini mohon maaf juga ya, kebetulan gue juga punya darah Jogja kuat gitu. Karena nenek moyang gue memang dari Jogja, dan mungkin salah satu yang dihormati lah di Yogyakarta di zamannya gitu kan. Ini nggak ngarang-ngarang, gue punya bukti otentiknya berupa silsilah gitu kan. Tapi gue nggak ngomong sama sekali yang ngomong Marijan, gue cuek aja. Ngapain sih ngomong kayak gitu kan. Wah, sore itu setelah beliau menyampaikan pesan-pesannya melalui Mas Anto tadi, kita dipersilahkan untuk istirahat. Besok pagi baru kita diperkenankan untuk melanjutkan pendakian menuju puncak selatan Gunung Merapi. Dah malam itu kita istirahat. Rumah Mbah Marijan ini walaupun bersih, bagus, tapi nuansanya tuh magis banget. Jadi nggak kayak rumah biasa. Jadi di dalam rumah itu seperti banyak sekali sesuatu yang mengawasi kita di saat kita istirahat. Terutama di saat penghuni rumah tuh udah tidur semua. Walaupun lampu nyala, cuman aura mistis yang ada di lingkungan rumah Mbah Marijan itu betul-betul luar biasa terasa, sangat kuat. Tetapi tidak menakutkan kita gitu. Hanya terasa aja bahwa memang ada sesuatu yang secara kasat mata memang berinteraksi dengan kita, tetapi tidak lewat visualisasi ataupun lewat kontak batin, tidak. Hanya energi mereka betul-betul kita rasakan kuat sekali di permukaan kulit. Singkat kata, malam itu walaupun agak tegang, akhirnya kita bisa tidur karena capek kan. Kira-kira jam 5:30 kita bangun. Nah, Mbah Marijan juga udah bangun, udah selesai sholat. Terus Mas Anto juga kebetulan nginep di situ. Nah, pagi-pagi beliau juga wanti-wanti lagi. Wanti-wanti tau kan,
mengingatkan agar kita jangan sekali-kali melewati kendit, karena beliau betul-betul tidak mengizinkan kita untuk lebih dari kendit gitu. Kalau misalnya kita nekat lebih dari kendit, beliau tidak bertanggung jawab. Andai terjadi apapun, andai terjadi apa-apa dengan kita di saat melakukan pendakian. Lagi-lagi nih, kita sebagai anak muda kan kurang bijaksana waktu itu. Merasa kita memiliki keterampilan ya untuk baca medan gitu kan, untuk segala macam dah hal-hal yang diperlukan di dalam melakukan pendakian. Persyaratan dasar kita memiliki, kita agak mengabaikan pesan-pesan dari almarhum Mbah Marijan saat itu. Jadi setelah beliau ngasih wejangan lagi, kita dihidangkan lagi teh manis sama singkong rebus. Nah, anak Jakarta dikasih begituan, kelar bentaran. Jadi nggak pakai acara malu-malu tuh. Singkong rebus yang baru datang, meleng dikit, kelar bersih. Mbak Marijan sampai senyum-senyum gitu kan. Kira-kira 1 jam lah, banyak banget hal yang disampaikan oleh Mbak Marijan kepada kita dalam bentuk larangan dan nasihat. Gue sebagai orang Jogja, ya sebagai keturunan Jogja, ya tentu unggah-ungguhnya tuh ada gitu. Jadi kita hormati beliau walaupun di dalam hati kecil kita saat itu mengatakan bodo amat gitu. Kalau nanti bisa kita tembusin ke puncak, kalau kita dapat punggungan yang mengarah ke puncak selain puncak selatan, kita sikat aja gitu kan. Ternyata pikiran gue ini sama dengan pikiran teman-teman gue yang 3, si Babe, si Geboy, sama si Anang gitu kan. Jadi di saat di depan Mbak Marijan kita iya aja gitu. Udah acara tuah petuhannya selesai, kita salim sama beliau, kita mulai melakukan pendakian. Jadi dulu nih ya, sebelum hancur Kinarjo, keluar dari rumah Mbah Marijan itu jalan aspalnya bagus banget. Kinarjo tuh aspalnya rapih, bagus. Jadi lepas dari rumah Marijan kita naik sampai ujung aspal, kita langsung ketemu hutan pinus. Ketemu hutan pinus, itu jalurnya langsung enek pakai kol-kolah. Pakai G-nya 7, K-nya 2 gitu. Enek gitu kan. Enek banget jalurnya. Hutan pinus sebentar, jalurnya udah parah. Ketemu lagi hutan heterogen, itu jalurnya makin parah. Ya. Kira-kira 1 jam kita sampai ke pos 1. Dari pos 1 itu nanti kira-kira 1 jam lagi atau 1,5 jam kita akan tiba di pos Labuan 1. Nah, di pos Labuan 1 itu ada sebuah bangunan berbentuk joglo ya, khas Jawa, di mana orang-orang keraton Jogja biasa menaruh apa ya? Sesembahan, bukan sesembahan, apa sih namanya? Saji mungkin ya. Di areal itu agar Merapi tidak ngamuk lah, istilah tidak jeblok, tidak ngamuk, tidak pilek gitu kan. Ini sebuah tradisi lokal yang dipercaya secara turun-temurun ya, yang dilakukan oleh orang-orang Jogja tanpa bermaksud untuk menurut hemat gue ya, tanpa bermaksud untuk syirik ataupun yang lain-lain, hanya berupa bentuk penghargaan aja gitu. Nah di sini suasananya pun magis banget. Jalur mulai dari Mbah Marijan sampai ke Labuan 1 itu jangan ditanya asiknya, benar-benar asik. Jalurnya sempit dan terjal. Itu jalurnya berbatu, batu-batu keras diselingi oleh batu-batu pasir gitu kan. Nah, jadi memang sangat berkesan sekali Merapi pada saat itu. Sepanjang perjalanan di hutan ini, di hutan Kinarjo ini, yang harusnya itu setiap Merapi meletus itu harus hangus dihajar udus gembel, tetapi hutan ini seperti gue bilang tadi, hutan ini hijau, tidak ada sedikit pun bekas terbakar. Di dalam hutan ini seperti ada tabir, ya, tabir yang melindungi area ini sehingga udus gembel ataupun lava panas itu tidak menyentuh areal tersebut. Ini sepertinya ya, karena fakta yang gue lihat di lapangan memang seperti itu gitu. Mungkin teman-teman, senior-senior, rekan-rekan, mbak-mbak, mas-mas ataupun siapapun pada era sebelum terjadi erupsi besar Merapi di pertengahan tahun 2010, pasti mereka tahu di Kinarjo sampai menjelang ke Labuan 1 itu kondisi hutannya tuh benar-benar hijau dan bagus.
Di sini kita sempat merasakan gesekan energi. Tetapi seperti gue bilang tadi, seperti di rumah Mbah Marijan, kita takut tetapi tidak ketakutan gitu kan, hanya merasa apanya kayak ada sesuatu gitu. Tapi hanya hati kecil mengatakan, karena memang visualisasi kita tidak bisa menangkap apapun. Penampakan sosok apa nggak ada sama sekali. Nah, itulah keajaibannya. Di Labuan 1 kita istirahat sebentar. Itu dari rumah Mama Rijan itu sekitar jam 8 sampai pos Labuan 1 itu sekitar jam setengah 11 atau jam 11 lah. Istirahat, nggak lama istirahat, cuaca yang tadinya terik berubah jadi mendung. Mendung ini cepat sekali menjadi gelap gitu. Alhamdulillah saat itu kita diberikan rezeki yang luar biasa oleh Allah dengan diturunkan hujan yang sangat deras. Nah, jadi kita nggak bisa melanjutkan perjalanan dong, kita neduh dulu. Walaupun kita waktu itu bawa jas hujan, ponco ya, belum ada yang seperti sekarang. Kita bawa ponco tentara, tetapi kita lebih memilih untuk berteduh di Labuan 1. Itu sekitar 1 jam hujan deras. Kelebihannya, kalau kita ketemu hujan di jalur selatan, karena kan jalur ini minus air ya. Kelebihan yang bisa kita nikmati di saat hujan deras itu, sumber air itu melimpah dari langit yang bisa kita tampung dari atap di Labuan 1. Dan kebetulan di Labuan 1 juga ada gentong besar yang menampung cucuran air hujan dari atapnya. Jadi kita seneng waktu hujan itu, karena apa? Air yang ada di tas kita ini nggak berkurang, yang udah berkurang pun kita isi lagi. Terus kita ngopi, air banyak di gentongan, air dari langit, air dari apa? Air anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya udah, sambil nunggu hujan berhenti, kita masak-masak dulu, kita ngopi dulu sama ngemil. Sambil nunggu curah hujan itu berkurang gitu kan. Alhamdulillah 1 jam ke depan hujan deras berubah menjadi gerimis. Kalau misalnya kita mau nunggu hujan berhenti, mungkin nggak mungkin lah, karena gerimis itu kayaknya panjang kan. Udah, setelah kita beres-beres, kita pakai ponco kita mulai bergerak lagi menuju pos selanjutnya. Nah, di sini jalur semakin tipis, semakin rapat tertutup oleh rerumputan, tetapi tidak begitu terjal. Hujan gerimis itu sepanjang jalan kita temuin terus sampai kita masuk Labuan 2. Dari Labuan 1 ke Labuan 2 itu mungkin ya, yang gue inget interval waktunya itu sekitar 1 sampai 2 jam. Antara itulah, lebih kurangnya antara 1 sampai 2 jam. Karena medannya tidak terlalu menggigit, tetapi interval jaraknya antar pos itu cukup jauh. Sini gue tetap nggak merasakan apa-apa ya, dan menganggap pendakian ini normal-normal aja, standar lah. Terus kita jalan, akhirnya kita sampai di Labuan 2. Begitu sampai Labuan 2 itu udah sekitar jam 3-an lah, kemungkinan besar udah antara jam 2 atau jam 3. Hujan turun dengan deras lagi, ya kita bersyukur lagi, karena apa? Air yang sudah berkurang tadi kita minum sepanjang perjalanan bisa terisi penuh lagi. Udah, kita istirahat lagi di Labuan 2. Nah, di Labuan 2 ini dulu ada rudal, ada menara rudalnya. Jadi selain sebagai tempat tempat menaruh sesaji dari Keraton Jogja, juga di situ ada rudalnya dan ada gua Jepangnya, katanya, konon, gue sendiri nggak tahu. Nah, dan teka-teki kenapa ada rudal di situ mungkin berhubungan dengan gua Jepang, karena kan tempat Jepang nyimpen mesiunya dia gitu, gudang pelurunya dia. Dalam artian, Jepang naruh peluru di sini, apa kagak ngeri kalau Merapi jeblok gitu kan? Nah, ya nggak ngerti lah hubungannya kayak gimana. Yang jelas di Labuan 2 itu ada menara rudal. Nah, nuansa magis di Labuan 2 ini itu jauh lebih tajam daripada di Labuan 1 ataupun di hutan heterogen sebelum kita masuk Labuan 1. Di sini rasa dinginnya tuh beda. Jadi kalau kita hanya dingin cuaca, dia tentunya tidak menusuk-nusuk seperti ada jarum gitu kan. Nah, ini dinginnya tuh seperti nusuk-nusuk. Berarti ya kalau kita mengalami hal seperti itu, itu ada gesekan energi yang sangat kuat dari makhluk astral yang di sekitar kita. Seperti gue bilang, tetap kita merasa takut, tapi kita tidak ketakutan. Ya tetap aja sambil nunggu hujan berhenti,
aktivitasnya apalagi sih kalau nggak akhirnya gelar kompor ya. Dulu kan gue masih pakai kompor parafin ya. Gelar kompor, angkat paraffinnya, angkat nestingnya, kita ngopi lagi sambil nunggu hujan selesai. Nah di Labuan 2 ini hujannya nggak terlalu gede gitu, nggak terlalu lama maksud gue, sekitar setengah jam deres. Itu mungkin antara jam 3 atau setengah 4 dia udah berhenti total. Kita langsung packing lagi, kita langsung jalan lagi. Jalur sudah tidak begitu menggigit, masih standar sekitar 40-45 derajat gitu kan. Nah, pertengahan jalan ini sekitar 40 menit ke depan kita akan ketemu sebuah aliran. Jadi ini kan banyak yang kita lewat, ini daerah yang hijau ya, masih rerumputannya masih hijau, terus pohon-pohonnya masih ada. Nah begitu sampai area ini ada sebuah lokasi seperti sungai ya, dia tuh memutus hijaunya dedaunan di dalam satu garis. Itu dalam satu garis itu nggak ada tanaman sama sekali, gersang. Nah itu namanya kalau nggak salah jembatan setan. Nah gue baru inget nih, mohon maaf lupa ya, Mas Anto juga wanti-wanti di jembatan setan, nanti kalau istirahat jangan terlalu lama gitu. Tetapi beliau tidak menjelaskan kenapa kita harus seperti itu gitu kan. Ketika kita menyadari ini ada di jembatan setan, gua sama anak-anak pengen bergerak lagi, tapi anehnya di situ tuh PW bawahnya, bener-bener PW, enak banget buat istirahat, buat nyantai. Akhirnya kita ya sebenarnya kan kita nggak tahu nih Kendit itu di mana posisinya, cuman literasi yang kita dapat setelah jembatan setan itu nanti kita akan bertemu dengan Kendit gitu. Karena memang ada literasi seperti itu, walaupun kita nggak tahu nih jarak real ya, waktu tempuh real yang akan kita hadapi nanti setelah kita istirahat, tapi kita tenang-tenang aja gitu. Nggak tahu hanya kenapa. Adalah setengah jam kita di sini istirahat gitu kan. Setelah kenyang istirahat, udah kita mulai bergerak lagi. Dari sini menuju Kendit dari jembatan setan, jalurnya kalau tadi enaknya G-nya 7, kalau ini enaknya G-nya 20. Karena apa? Karena kita sudah harus scrambling di sini. Full selama 1 jam ke depan kita udah harus scrambling. Tahu kan scrambling? Nah, buat teman-teman yang belum tahu scrambling adalah teknik mendaki dengan menggunakan seluruh potensi yang ada di dalam diri kita, dengan menggunakan tangan dan kaki kita untuk menopang pergerakan kita di lapangan. Karena medannya sudah tidak biasa dengan tingkat kemiringan yang memang mengharuskan kita mempergunakan tangan kita untuk menopang pergerakan kaki kita. Jadi dari Pasar Setan sampai ke Kendit nanti full 1,5 jam atau 2 jam kita harus menggunakan teknik scrambling. Baik kita pegangan pohon ataupun kita pegangan wadas-wadas yang ada di jalur gitu kan. Di sini luar biasa rasanya, bener-bener capek, pek gitu kan. Mana ngangkat air seorang 3 botol gitu kan, plus botol kecilnya 2, tambah jalurnya seperti itu. Jadi jangan ditanya. Ketika kita mulai berangkat itu sekitar 3:30 kan, jadi kita sampai ke Kendit itu mungkin sekitar jam 5 atau 5:30 ya, antara itulah interval waktunya. Yang jelas saat itu hari sudah mulai menjelang petang, udah menjelang sore bisa dibilang kan. Di Kendit itu mulai dari Pasar Setan, mulai dari jembatan setan sampai Kendit itu isinya tuh hanya pohon petai hutan di sepanjang jalan itu, seperti pohon lamtoro lah, itu hanya itu. Nanti setelah kita sampai atas di Kendit, pohon lamtoro habis, kita belok kanan, nanti di situ ada satu tempat hanya untuk bisa mendirikan 1 tenda. Sementara di sebelah kiri agak luas, mungkin sekitar 4 tenda bisa, tetapi ada pohon gede banget. Dan penampakan pohon ini itu udah mengerikan gitu. Karena apa? Pohon yang lain kecil-kecil, kenapa dia bisa gede sendirian nih? Apa nggak kena lahar? Kan gitu. Jadi di situ lihat penampakannya yang udah kayak gitu aja kita udah curiga gitu. Enak sih, cuman ngeri gitu kan. Mendingan ambil yang sebelah kanan yang cuma muat 1 tenda kecil tapi kelihatannya tidak begitu menggetarkan. Ini pohon beda auranya, masalah begitu kita lihat aja udah gimana itu, creepy. Ini nggak ada penampakan, cuma hati kecil kita udah anjir serem amat nih pohon gitu. Nah itu udah menjelang maghrib. Sampai situ kan kita ke atas nih. Ke atas kita malah orientasi medan. Si Anang sempat ngingetin, "Wet,
kita cuma boleh sampai Kendit gitu kan, kita nggak boleh lebih dari Kendit. Cuman waktu itu gue sama Geboy langsung nyautnya, alah aki-aki diem di rumah mana ngerti dia, udahlah udah orientasi gitu. Nang lu tembak ke atas, lu cari tuh, no ada titik tertinggi, gue tunjuk, no ada bukit tertinggi, lu sampai sana lu tembak, lu cari punggungan yang paling memungkinkan untuk kita lalui, untuk kita sampai puncak tertingginya, mau puncak Merapi, mau puncak Garuda kek, mau puncak Selatan kek, atau mau puncak yang lain kek, pokoknya kita cari tempat tertinggi untuk sampai ke, pokoknya kita cari punggungan untuk sampai ke puncak tertinggi. Oke, kata si Anang yang tadinya ragu-ragu, tapi karena kita bertiga meyakinkan dia gitu kan, 3 lawan 1 kan nggak mungkin, akhirnya ikut antusias. Nah si Anang waktu naik dia bawa bendera kuning, kayaknya bendera Golkar deh. Ya memang kadang-kadang kita bawa bendera kayak gitu bukan untuk majangin partainya, bukan, tapi untuk sinyal kita, tadi kita robek-robek kan untuk marka ataupun buat yang lain-lain gitu. Nah saat itu si Anang bawa itu, gue ingat banget, dia naik dia lurus ke arah punggungan yang tadi kita tunjuk, puncak punggungan, sedangkan gue sama Geboy ke kanan karena gue di sebelah kanan ngelihat ada bukit gitu, ada punggungan yang sepertinya mengarah ke lokasi paling tinggi di Gunung Merapi dari puncak selatan, dari jalur selatan. Di lokasi itu kita tandain kan, kita langsung boy resection kiri kanan gitu kan, nggak ada nggak, lembah sebelah sana punggungan jauh banget, resection gue bilang, lembah ya, kunci lembahnya gue bilang gitu. Lembahnya mana? Lembah sebelah kita yang mana? Nggak ada cerita, pokoknya resection dulu lu kiri kanan. Akhirnya Geboy resection, gue resection, kunci. Geboy ngunci lembahnya, gue ngunci punggungan yang kiri kanan jauh gitu kan. Dari sini kelihatan nih punggungannya terus nyambung ke atas. Setelah kita tandain ya dengan resection tadi, Geboy nandain dengan koordinatnya dia, bukan koordinatnya, dengan sudut pandangnya dia, gue dengan sudut pandang gue dari titik yang sama. Kita mulai bergerak turun, kita berikan marka di situ kan, karena gue bawa tali plastik, kita ikat. Kita tetap, walaupun kita tahu, kita nggak pernah menganggap remeh yang namanya jalur pendakian. Belum tentu nih besok bisa semudah seperti sekarang, karena boleh aja kita prediksi, tetapi terkadang dalam pendakian itu hal-hal yang tidak bisa diprediksi. Banyak hal-hal yang sangat tidak bisa diprediksi akan terjadi di dalam pendakian kita. Karena itulah gue antisipasi supaya besok nggak ribet, walaupun bunga jelas, tapi kan gue nggak mau ribet, kita tinggalin jejak, yaitu tali plastik warna kuning itu gue ikat jarak 50 meter ke depan, gue ikat lagi untuk memastikan memang kemarin kita lewat sini gitu kan. Turun itu sama naik sama, karena kondisi jalurnya mengerikan kan, serem banget, margin safe-nya tuh nggak ada sama sekali, kiri kuburan, kanan rumah sakit, ujung-ujungnya kuburan juga gitu. Itu pun kalau ketemu ada yang ngambil gitu kan. Merapi laut selatan tuh nggak kalah sama Raung bro, nggak kalah, mantep banget, keren ya. Terutama jalur yang gua ambil sama Geboy, itu bener-bener canggih jalurnya. Turun sama Geboy sampai ke cerukan yang tadi gue bilang, kita rappling sedikit ya, scrambling. Enggak, ini udah rappling jatuhnya, rappling sedikit tanpa alat sampai ke dasar, sampai ke cerukan tadi kita ngerayap turun, lewatin kali, terus kita lewat jalur yang seperti ini, scrambling itu kita naik. Nah kita ketemulah punggungan yang mengarah ke, bukan punggungan, itu dataran bebatuan, hamparan bebatuan tanpa punggungan. Jadi punggungannya lebar banget, bukan tanpa punggungan, maksud gue punggungannya tuh lebar banget. Jadi waktu naik itu pun gue udah nandain gitu kan, karena apa? Seperti gue bilang tadi, gue tuh orangnya nggak suka spekulasi gitu kan. Gue nggak mau hanya sekedar mengandalkan ingatan, tapi gue harus bikin sinyal gitu kan. Jadi waktu berangkat sama Geboy, karena tadi gue lupa ya, gue bikinin marka-markanya. Jadi ketika balik markanya udah ada nih, kita tinggal ikutin marka. Sampailah gue jam 6 itu di base camp lagi. Di base camp gue lihat bendera kuning berkibar. Terus kira-kira 15 menit kemudian gue lihat si Anang sama WB lagi bergerak turun, karena dia nyalain senter kuningnya kan, dikedap-kedipin tap gitu kan, nyala konstan gitu kan. Gue bilang, oh itu bukan tanda SOS, itu tanda buat kita aja kalau mereka lagi turun kan. 15 menit kemudian Anang sampai, terus dia bilang, nggak bisa, nggak ada gitu. Punggungan yang paling memungkinkan besok kita lalui adalah punggungan yang lu samperin sama Geboy tadi. Ya udah, berarti kan informasi yang kita dapatkan sebagai bekal besok kita melakukan pendakian itu udah cukup ya, karena gue juga udah resection. Oke Nang,
Karena gue juga ngandelin laporannya Anang kan dari tempatnya dia nembak tersebut. Kata dia di depan itu udah terpisah sama lembah yang tajam dan lembahnya tuh dalam. Jadi nggak mungkin kita lewati tanpa alat, kata si Anang. Kalau mau maksa ya mau diar gitu kan. Informasi valid dari Anang plus hasil observasi medan gue. Setelah briefing selesai, besok kita rencanakan besok pendakiannya seperti apa. Udah kita nyantai. Kita langsung, gue langsung cari kayu bakar tuh. Gue langsung cari kayu bakar, gue bakar-bakaran. Gue cari kayu bakar, si Anang sama Babe masak. Setelah dapet kayu bakar banyak, kita bakar-bakaran. Nah sebentar itu di saat lagi istirahat ya, kita dengar suara gending. Pertama gending dulu, gending Jawa atau gamelannya. Nah, gamelan itu sampai sekitar jam 8 kita dengar. Cuman posisi kita masih di luar. Kita dengar suara itu. Nah setelah suara gamelan itu ganti suara angin gemuruh gitu kan. Itu angin bergemuruh kencang banget. Itu mendengar angin bergemuruh gitu, tapi anehnya gitu kan, nggak ada pergerakan dedaunan, hanya suara gemuruh angin aja. Itu adalah sekitar 15 sampai 20 menit suara itu kedengaran sama kita. Tiba-tiba itu tanah Gunung Merapi ya itu bergetar keras. Terus seperti ada suara gemuruh letusan gunung gitu kan. Gitu kan. Itu keras suaranya kan, dan tanah itu getarannya keras. Gue langsung saat itu langsung pucat gue sama anak-anak. Waduh, jeblok nih Merapi gitu kan. Langsung kita semua nempelin kuping ke apa namanya, ke bumi gitu kan. Kita gemuruhnya kita perhatiin panjang nggak nih. Kalau panjang wassalam pasti kita udah pasti wassalam itu. Kalau panjang untungnya cuma sekitar 5 menit udah selesai. Kita ditempelin kuping terus, hilang suaranya, hilang. Alhamdulillah. Itu kalau betul sampai meletus, gue sekarang ya mungkin cuma jadi dulu tuh ada 4 orang Jakarta angus kebakar udus gembel di Kendit gitu kan. Tapi untungnya nggak terjadi. Setelah itu selesai gemuruh tadi, kita istirahat ke dalam kan. Udah anak-anak istirahat di dalam, gue juga istirahat. Nah lucunya nih, di saat lagi istirahat gini, gue kan pengen kencing, gue keluar, gue naik ke atas nih. Nah di saat gue lagi naik ke atas itu, tiba-tiba dari atas Merapi itu gue ngeliat setitik cahaya warna kuning kan. Awalnya kecil, tiba-tiba dung dia gelinding ke bawah, itu gede satu. Gue lihat lagi kecil, ke bawah gede lagi kayak bola api gitu kan. Itu nggak satu, mungkin sekitar 10 atau 20 kali gue ngeliat yang seperti itu kan. Gue ngeliat yang kayak gitu, wah jangan-jangan apa nih, banaspati gitu kan. Selesai kencing, gue liatin itu, gue langsung masuk ke dalam. Gue lihat di dalam itu, gue denger di dalam itu si Babe, si Anang sama si Geboy. Geboy enggak, cuman Babe sama Anang lagi bacaan ayat suci gitu kan. Ya udah karena mereka juga nggak ngomong apa-apa, gue tiduran. Nah lucunya ini di saat lagi tiduran gini, kan tadi gue kebayang itu ya, kebayang gelundungan api itu kan. Kan kita kan di dalam tenda kebatas ini kan, kita kebatas kain kan. Nah pas gue melek itu seperti nggak ada sekat. Jadi gue seperti bisa lihat keluar gitu kan. Nah di saat gue lagi ngeliat kayak gitu, entah ini kondisi apa namanya ya, itu kelihatan satu titik api lagi, dia besar, yang tadinya dia cuma di depan kita di lereng sebelah kanan itu yang besoknya akan kita daki, itu dia yang tadinya ke situ. Ini enggak, bola api itu besar meluncur ke arah kita, itu gede banget. Karena keadaan seperti itu, gue langsung keluar. Gue nggak ngerti kenapa nih, tiba-tiba tubuh gue bergerak sendiri keluar tenda, terus gue langsung ke atas ngadepin bola api tadi. Jadi gue langsung naik ke atas tanpa gue bisa kendalikan tubuh gue hadepin bola api tadi. Begitu bola api di depan gue itu udah segede rumah dia. Anehnya nggak panas rasanya gitu. Cuman dia besar banget gitu. Di saat udah ada mungkin posisi gue di sini, dia kira-kira 10 meter di depan gue, dia berhenti di situ. Itu gedenya minta ampun, gede. Lucunya lagi, gue nggak merinding sama sekali. Cuman gue kaget nih, api apaan gede banget gitu kan.
ingat pelajaran yang diberikan sama almarhum nenek gue, karena memang kita ini memang bener-bener punya darah Jogja asli gitu kan. Gue ingat sesuatu yang diajarkan sama nenek gue langsung ambil tayamum ya, terus langsung gue selawatan. Setelah selawatan gue langsung assalamualaikum wahai makhluk Allah, gue bilang gitu kan, mohon maaf saya di sini bertamu, saya pun orang Jogja asli, saya bilang gitu. Ada apa gerangan sampai datang ke tempat? Bukan ngomong begini ya, ini di dalam hati ya, dalam hati kita bukan. Ini karena cerita kan harus diomongin gitu kan. Jadi waktu itu gue ngomong, saya pun orang Jogja gitu. Atas izin Allah dan atas syafaat Kanjeng Nabi, alhamdulillah saya bisa berada di tempat ini gitu. Nah, setelah gue liatin itu sambil selawat, apinya mengecil kan. Kira-kira setengah jam kemudian apinya mengecil, terus dia gelundung balik ke atas, Setelah dia pergi baru gue merinding. Anjir apaan tuh gitu kan, gue ngeri banget itu. Begitu gue anjir gue merinding banget gitu kan. Baru gue buru-buru masuk ke dalam. Nah ternyata di dalam anak-anak ngelihat semua. Anehnya kan mereka ketutup ini ya, ketutup tenda. Tapi mereka semua ngomong di dalam, "Ini apaan tadi, gede banget apinya." Emang kelihatan lah, terang banget gitu kan. Nah iya gue bilang kayak gitu. Terus gue bilang gini, udah nggak usah dibahas gitu kan. Karena nggak dibahas. Suara gending sama suara angin yang tadinya hilang sekarang ada lagi. Jadi malam itu kita ditemani oleh suara gamelan lengkap ya, dalam bahasa Jawanya itu gending mungkin kemungkinan besar. Kita dengarkan irama itu sepanjang malam. Tetapi arahnya itu tidak dari bawah, tapi dari atas gitu, dari atas Gunung Merapi. Sepanjang malam kita dengerin suara itu. Habis ketemu itu yang tadi gue bilang makhluk api tadi, akhirnya ini agak susah kita tidurkan. Kita semua tuh agak susah tidur, tapi alhamdulillah akhirnya kita bisa tidur juga. Dah sampailah pagi karena kemarin kita sudah orientasi Medan. Setelah sarapan kita buru-buru naik karena apa? Kita nggak tahu nih estimasinya berapa jam aja, apakah nanti siang kita udah balik lagi ke sini atau belum, kan kita nggak tahu. Jadi kita putuskan pagi-pagi untuk segera mengeksekusi hasil orientasi Medan kita kemarin, karena kita masih belum tahu kan, masih bertanya-tanya ini estimasi waktu yang dibutuhkan tuh berapa lama, kita nggak tahu. Daripada gambling mendingan kita pagi-pagi aja, biar kita nggak kemalaman nih jalur, karena cukup berbahaya kalau sampai kita kemalaman di jalur yang tipis tadi dengan margin safe yang asal-asalan. Selesai masukin racik Nutrijos, air putih, kita langsung berangkat. Berikut kita masak nasi itu, kita taruh dalam nasi, kita bungkus koran, terus kita bungkus sweater. Fungsinya apa? Supaya kehangatan nasi di dalam nasi itu tetap terjaga. Masukin depek, gue ngelit waktu itu, belakang gue Anang, Babe, terus terakhir Geboy. Udah kita mulai jalan sekitar setengah jam kemudian, seperti gue bilang tadi, kita ketemu medannya itu, sungai kering tadi. Kita turun lewat jalur yang kemarin, naik ke gua lewat jalur kemarin sampai ke puncak Punggungannya, terus kita jalan. Itu nggak ada apa-apa, no problem, dalam artian fine aja jalan. Kita jalan terus, itu sampai 1 jam ke depan ya, dengan berbagai margin safe yang ada kita lewatin. Kita mentok ternyata gitu kan. Jadi kita sebelah kiri kawah udah kelihatan kita lebih tinggi dari kawah sedikit, tapi di depan kita tuh masih ada sebuah punggungan lagi gitu, dan kelihatannya dia lebih tinggi. Cuman itu terpisah sama lembah yang cukup dalam. Andai pun kita mau nyebrangin, kita harus turun dulu ke kanan ya, berharap dapat lembah yang agak yang dangkal, baru kita bisa nyebrang. Tapi itu kan gambling lagi, lebih parah lagi gamblingnya. Udah kita putuskan, ya udahlah sampai sini aja gitu. Walaupun mentok di sini, tapi kita udah puas gitu kan. Kita bisa mencapai titik tertinggi di area puncak selatan, tetapi bukan di puncak selatannya gitu kan. Alhamdulillah. Udah di situ kita istirahat dulu, kita foto-foto santai. Itu sampai sekitar jam 2-an kita santai di situ, terus baru kita bergerak turun. Nah turunnya itu pun nggak ada masalah ya, kita seperti orang turun gunung biasa lah. Cuman kita tuh sudah melanggar sesuatu yang dipesankan oleh almarhum Mbah Marijan. Memang waktu kita sampai puncak dan turun kembali ke Kendit itu nggak ada apa-apa, bener fine aja, nggak ada masalah ya. Kita sebagai anak muda juga
dengan santainya mengentengkan aja gitu kan omongan-omongan dari beliau ini. Kita nggak anggap gitu kan ini sesuatu yang jangan dilakukan lah oleh generasi ke depan. Sebaiknya kalau kita mau mendaki gunung itu kita betul-betul perhatikan pesan dan petuah dari orang-orang yang memang mengetahui betul kondisi dan situasi gunung yang akan kita daki. Jadi ini sebenarnya bukan untuk dicontoh, tetapi akan gue ceritakan supaya bisa diambil hikmahnya itu aja. Kita no problem nih turun sampai ke base camp kita di Kendit. Karena kita capek, kita putuskan untuk semalam lagi ada di sini. Itu kira-kira jam 3 lah. Jam 3 atau jam 4 kita udah sampai lokasi. Begitu sampai di tenda, itu hujan deras. Hujan deras. Hujan deras. Udah kita neduh di dalam tenda sambil ngudut. Karena kita kan bikin presit kan. Bikin presit. Kita nikmatin tuh suasana hujan sampai menjelang sore. Sekitar jam 5 hujan berhenti. Kumat nih acara gua sama Geboy kan. Boy hujan berhenti, boy hujan berhenti gitu kan. Oh lu masak lah, lu masak gitu. Udah, ya udah kayak kemarin lagi formasinya si Anang sama si Babe masak. Gua sama Geboy cari kayu. Cari kayu sampai setengah jam gitu. Setengah jam akhirnya kita dapat kayu lumayan banyak. Kita susun kan. Nah di saat lagi nyusun itu tiba-tiba ada suara geledek. Kita dengar. Hujannya udah berhenti, mendungnya masih, terus ada geledek, jeger, waduh geledek gitu kan. Kita masih begitu kan. Nah yang kedua bunyi lagi, joger, tau nggak di mana? Tuh di situ tuh di lampu. Jarak 1 meter ya? Jarak 1 meter depan kita. Itu seandainya tidak ada sesuatu yang melindungi kita, entah apa, yang jelas itu apa namanya perlindungan dari Allah melalui makhluk-makhluk Allah ya yang gua nggak tahu itu apa. Itu jarak segitu deketnya gua nggak mental dan gua nggak hangus, nggak apa-apa. Cuman kuping itu kayak ada sesuatu yang gitu. Itu lama itu gua sampai setengah jam itu. Gua sampai begitu kan. Itu belum nggak tuh keadaan kita kayak gimana. Itu gua sama Geboy posisinya gitu. Itu lubang bekas kesambar petirnya. Itu dalamnya mungkin sekitar 1 jengkal gini kan. Dia masih mengeluarkan asap. Terus seperti masih ada aliran listriknya. Orang luar biasa itu kan. Itu gue sempat ngeliat dalam keadaan gue kayak gitu. Gue sempat ngeliat. Nah kira-kira setengah jam.